Halo, selamat sore teman-teman semua yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Di sore hari ini, sebelum kita akan bersama-sama beberapa hari ke depan akan bersama dengan seluruh jemaat dan seluruh orang Kristen yang ada di muka bumi ini merayakan Natal. Nah, sebelum itu semua terjadi, kita akan bersama-sama setidaknya sore hari ini mempersiapkan diri menjelang Natal dengan satu bagian kebenaran firman Tuhan yang saya juga percaya bahwa teman-teman sudah cukup hafal dengan kisah tentang Maria di Lukas di pasal yang pertama ini. Nah, kita akan bicara tentang dikasih untuk mengasihi, diberi untuk memberi. Nah, kita akan bicara di ayat yang ke-30 dulu, terlebih dahulu. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Di bagian ini ada dua hal setidaknya teman-teman yang saya mau rindu bagikan. Yang pertama adalah kedatangan Yesus itu bukan untuk menakut-nakuti. Ketika malaikat datang kepada Maria, Maria tentu sebagai manusia, sebagai perempuan yang rentan, sebuah perempuan muda maksudnya, sangat ketakutan ketika mendapati penampakan malaikat yang berdiri di hadapannya dan berbicara kepadanya. Dan itu menandakan sebenarnya ketika kita tahu bahwa malaikat akan memberitakan tentang kasih karunia Allah kepada Maria, yaitu Maria akan mengandung Yesus Kristus yang disebut Tuhan. Dan kita akan bisa melihat bagaimana ekspresi Maria pada waktu itu, dan malaikat berkata, "Jangan takut." Bahwa kedatangan malaikat itu memberitakan kabar baik, bahwa kedatangan Yesus juga adalah sebuah kabar baik. Yesus datang bukan untuk menakut-nakuti. Nah, teman-teman semua, di hari-hari ini menjelang Natal, menjelang akhir tahun, ada banyak orang yang begitu ketakutan. Mungkin menghadapi akhir tahun, resolusi teman-teman yang nggak tercapai. Bahkan kalau dipikir-pikir, tahun demi tahun membuat resolusi, tapi nggak tercapai-capai. Itu juga sudah dibicarakan teman-teman kita, Kak Delvina dan Kak Flo. Cukup sulit ya, karena Ya buat tiba-tiba orang-orang iya ya, perencanaannya perencanaannya jadi berubah semua tuh yang udah well bubar planned. gitu aja. Iya, benar. Harusnya harusnya terjadi ini nih, gue udah fokus ini nih, ternyata geser lagi. Berubah. Atau mungkin ada di antara teman-teman yang pay letternya belum lunas. Keranjang Shopee, keranjang Tokopedia, atau keranjang Bukalapak, dan keranjang-keranjang lainnya di marketplace online yang belum check out. Tapi mungkin juga ya teman-teman, karena ini bicara tentang dikasihi untuk mengasihi, diterima untuk menerima, diberi untuk memberi. Nah, teman-teman bisa kasih hadiah kepada seorang yang spesial buat teman-teman. Bisa orang tua, bisa pendeta, bisa siapapun juga. Dari keranjang online shop yang teman-teman mau check out dan nggak bisa dan berdoa sama Tuhan, bisa kasih orang-orang tertentu. Atau yang paling sederhana yang bisa teman-teman dan kita semua lakukan adalah, mungkin teman-teman sering pesan GoFood, GrabFood, dan food-food yang lainnya. Saya mengajak dan mendorong teman-teman jangan pernah kasih bintang 1 kepada driver atau kepada resto. Ya, setidaknya kalau teman-teman mau komplain, bintang 3 dan juga berikan masukan yang membangun ya. Tapi jangan pernah kasih bintang 1. Karena kasihan, ada orang-orang yang menghidupi orang lain. Mungkin dia buat kesalahan dan membuat kita jengkel atau kesal, dan bahkan mungkin dia menipu, tapi it's okay. Memang dalam tanda kutip kita akan merasa dirugikan. Tapi setidaknya teman-teman kita bisa melihat bagaimana kita nggak tahu ada apa di balik kesalahan-kesalahan yang dibuat atau hal-hal yang tidak berkenan atau tidak kita inginkan dalam kehidupan kita. Kembali ke bagian ini, ada banyak ketakutan yang dihadapi setiap orang. Ada istilahnya berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Yang lain udah ke penghulu, lu masih kesepian. Ya mungkin ada yang bergumul dengan pasangan hidup, it's okay lah gitu ya. Ketakutan, umur udah bertambah, yang lain udah, it's okay, itu orang lain. Tapi kita kan mau bicara tentang ketakutan-ketakutan kita. Dan it's okay ketika teman-teman merasa takut. Tapi hari ini, Natal. Saya mengingatkan bahwa Natal, kedatangan Sang Natal, bukan membuat kehidupan kita menjadi menakutkan, tetapi memberikan pengharapan, memberikan sukacita yang besar. Dan teman-teman, ketika kita menerima yang terbesar adalah Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, kita akan melihat bagaimana kehidupan kita adalah sesuatu yang berharga, sesuatu yang dikaruniakan. Dan di bagian kedua ini, di ayat yang ke-30 tadi, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Luar biasa teman-teman, di Al-Imran, di 42 setidaknya saya akan bacakan dalam terjemahannya.
Dan ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu, dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam pada waktu itu." Alkitab mengakui bahwa Maria adalah orang yang dikaruniai Tuhan, dikasihi Tuhan, tapi juga Al-Quran berkata demikian. Artinya teman-teman semua, bahwa semua agama mengajarkan hal yang sama. Bahwa setiap kita adalah kasih karunia daripada Tuhan. Adalah setiap kita, kehadiran kita itu diinginkan Tuhan. Mungkin kehadiran kita tidak diinginkan siapapun. Keberadaan kita tidak dikehendaki oleh siapapun. Tapi Tuhan menghendaki kita ada saat ini. Lahir, besar, dan kehidupan kita adalah kehidupan yang penuh dengan karunia. Maria dikaruniai Tuhan. Karena Natal adalah bicara tentang kasih karunia. Natal adalah bicara tentang pemberian. Natal adalah bicara tentang mengubah budaya. Seorang pembicara berkata bahwa Natal mengubah tatanan kehidupan. Tatanan kehidupan yang inginnya naik, tapi Natal adalah bicara tentang inkarnasi yang turun. Budaya kita adalah budaya menerima, tapi Natal bicara tentang budaya memberi. Dunia menginginkan hedonisme, menginginkan keinginan-keinginan yang dipuaskan. Tapi Natal bicara tentang berkorban. Karena itu teman-teman, saya percaya siapapun juga yang mendengar tayangan ini, kamu berharga, saya berharga. Bagaimanapun perkataan orang lain, saya berharga. Persoalannya, berapa sering atau kapan terakhir kali kita ngobrol sama diri kita bahwa kita berharga? Ngomong sama diri sendiri, tanya sama diri sendiri, apa sih keinginan terbesar kita? Keinginan terbesar saya dalam kehidupan ini. Apakah saya pernah ngobrol sama diri sendiri atau diri saya? Bagaimana keinginan saya ini adalah keinginan yang Tuhan inginkan juga atau enggak? Mungkin di antara kita ada yang merasa tidak pantas untuk dicintai, tidak pantas untuk dihargai, bahkan mungkin sekedar untuk diterima kembali. Karena berbagai alasan kita bisa merasakan itu semua. Tapi saya berdoa, kita akan mendapat kepuasan di dalam Yesus saja. Kepuasan terbesar kita adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena berapapun dan apapun yang kita mau buat untuk seseorang terkesan bagi kita nggak akan pernah dipuaskan. Harga diri kita nggak ditentukan pakaian, harga diri kita nggak ditentukan jabatan, posisi, dan apapun juga keberadaan kita. Harga diri kita itu tentukan bagaimana Tuhan berbicara sama kita bahwa kamu, saya berharga. Karena itu teman-teman, dua hal ini. Bahwa Tuhan datang bukan untuk menakut-nakuti, tapi memberikan pengharapan bahwa kita bisa menatap masa depan setidaknya di tahun 2022, dan sampai Tuhan mengizinkan kita selama hidup di muka bumi ini, kita penuh dengan keberanian menghadapinya karena Tuhan bersama kita. Sang Natal hadir di antara kita, tetapi juga yang kedua bahwa kita berharga apapun perkataan orang, apapun judgement orang, apapun penghakiman orang buat kita. Bagaimanapun juga sama seperti Maria, Tuhan karuniakan dia, memberi kasih karunia. Karena itu saya juga mendapat kasih karunia yang sama. Karena itu teman-teman, ini waktunya untuk kita bicara tentang bagaimana kehidupan kita adalah kehidupan yang memberi. Dan kepuasan terbesar saya bisa melihat ada banyak orang yang berbicara bahwa sukses itu tidak ditentukan dari berapa banyak besar yang mereka bisa dapat, tetapi kehidupan orang-orang yang bisa memberikan hidup mereka, melayani orang lain, berkorban bagi orang lain. Disitulah kisah Natal dinyatakan dalam kehidupan kita. Selamat Natal teman-teman. Selamat berbelanja. Hati-hati membeli barang-barang yang tidak diperlukan dengan uang yang tidak kita miliki, dan untuk membuat terkesan orang-orang yang tidak penting dalam hidup kita. Selama kita hidup, Mahal ini bilang, semesta menitipkan yang terbaik bukan untuk selamanya, tapi kita belajar menghargai apa itu cinta. Amin.